وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ولبيته وذريته أجمعين. Baik, saudara-saudariku yang sedang itikaf, alhamdulillah kita masih diizinkan Allah menyantap hidangan-hidangan kerohanian 11 bulan 20 hari dengan dunia. Kita manjakan rohani kita walaupun hanya 10 hari ya. Kita masuk kepada nama silsilah kemarin Sayyidina Abu Yazid itu nomor berapa? Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Salman, Sayyidina Qasim, Sayyidina Ja'far, Sayyidina Abu Yazid, terus Sayyidina Abu Hasan Al-Kharqani yang ke-7. Abu Hasan Al-Kharqani, jadi ini ada rumus orang Arab kalau dipanggil Abu Hasan, bapaknya Hasan, berarti nama dia Ali. Itu rumusnya. Jadi kalau ada orang bernama Abul Hasan atau Abul Husain, nama dia Ali. Betul, nama dia Ali bin Ja'far. Ali bin Ja'far. Quddisa sirruhu. Nah, ini adat baca nama wali Allah. Ulama-ulama wali Allah itu tidak hanya kita sebut rahimahullah, tapi kita sebut quddisa sirruhu atau qaddasallahu sirrahu. Apa arti quddisa sirruhu? Cuma orang Padang kalau baca Kudisa, orang Indonesia Kudis gitu. Maka saya lebih senang baca Qaddasallahu sirrahu. Allah mengkuduskan, membersihkan sirnya. Itu artinya. Dan yang paling menarik, Syekh yang bergelar Syekhul Islam Ibn Taimiyah dulu anti sufi, tapi tidak semua sufi yang menurut dia menyimpang. Dia ternyata dinilai sebagai sufi oleh muridnya, yaitu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Maka dalam beberapa kitab seperti Madarijus Salikin, Al-Wabilus Shayyib, kitab Uddatus Sabr, kitab Sa'adah, kitab Al-Asma'ul Husna, kitab Tibbul Qulub, semua kitab tentang kerohanian, beliau menyebut nama Ibnu Taimiyah belakangnya Qaddasallahu sirrahu. Itu hanya gelar sufi. Jadi kalau imamnya sudah sufi, untuk apa lagi antum berdebat dengan salafi? Ya, jadi kita nggak perlu lagi benci salafi. Kita bersaudara dengan mereka, cuma mungkin mereka yang menganggap kita nggak saudara. Nggak apa-apa juga. Ya, mungkin mereka yang anggap kita selalu ahli bid'ah, dan bagi mereka ahli bid'ah itu lebih bahaya dari Yahudi dan Nasrani. Antum pakai tasbih ini meniru Yahudi katanya. Ya sudahlah, terserah dia. Kita tidak niru Yahudi, kita punya imam sendiri. Sayyidina Abu Hurairah pakai tasbih, Sayyidina Al-Hasan Al-Basri menggunakan tasbih. Kalau mereka memikirkan masih menyebut kita mirip sana, ya sudah. Itu tidak akan membuat kita berhenti menggunakan tasbih. Ya, kita tidak pernah meniru. Ya, nggak ada urusan dengan meniru-niru mereka. Ya, kita punya pendahulu yang kita tiru karena kita punya sanad. Tasbih itu ada sanadnya. Nanti di hari keberapa saya berikan sanad tasbih. Ya, semuanya. Jadi sediakan tasbihnya, kumpulkan, nanti kita kembalikan. Ya, nanti lihat cara megangnya, nanti kita beri. Tapi dicicil ya, jumlahnya banyak, berarti ya 5 orang dulu lah. Ya, 5 atau 10 orang ya. Insyaallah. Beliau ini disebut dalam kitab ini, dalam kitab Rasyahat Ainil Haya, kalangan Syekh Ali bin Husain Al-Wa'iz Al-Harawi, awhadu ahli zamanihi wa ghawsu awanihi. Beliau adalah wali ghaus di zamannya. Apa makna ghaus? Ghaus ini adalah pewaris mutlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bab kema'rifatan. Dan setiap masa ada jumlah mereka, dari masa ke masa tetap satu, al-ghaus al-mutlak. Ada al-ghaus yang tidak mutlak yang kita sebut kutub. Kutub itu bukan kutub utara, kutub selatan. Kutub itu bahasa Arab poros, porosnya alam.
Allah kalau memandang kepada kalbu mereka yang kemarin diceritakan Sayyidina Abu Yazid, jika ingin dicintai Allah, maka pandanglah kalbu para wali, yaitu para wali kutub. Ya. Nah, wali ghaus itu satu. Tapi itu sama dengan apa ya, kalau kita sebut kayak jabatan. Kewalian itu antara dia dan Allah. Nah, jabatannya ada yang wali ghaus, ada yang wali kutub, ada yang abdal, gitu. Ya, nanti ada waktu kita buka kitab khusus mengenai hierarki para wali dalam beberapa kitab, dan itu berbeda-beda per masa. Ya. Wa kanat ar-rihlah fi waqtihi ilaih. Dulu orang kalau mau ngaji, mengenal Allah, orang datang kepadanya. Itu ciri-ciri dia orang yang paling bermakrifat di zamannya. Qala Syekh Abdul Abbas Al-Qassab, ya, qad waqa'at suwaiqatuna hadhihi ila Kharqan, yani anna rihla wa ziyarah sarat ila Kharqan. Semenjak ada Imam Abul Hasan Kharqani, kami kalau hendak mau sowannya ke negeri Kharqan. Waktu Mbah Maimun masih hidup, orang sowan kemana? Ke Sarang. Ya, namanya Sarang kan, cocok sudah. Ya. Sarang ulama. Waktu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari hidup, orang kalau sowan kemana? Kalau ziarah silaturahim kemana? Mau berguru? Ke Jombang. Ya. Waktu Mbah As'ad hidup, ke pesantren beliau. Waktu Syekhana masih hidup, Syekhana Khalil di Bangkalan, orang ke sana. Beliaulah arihlah fi waqtihi ilaih. Ya. Dan orang kalau sowan jadi belum sibuk. Kalau sekarang barangkali insahat ta'bir, jika itu benar, itu Habibna Abah Lutfi. Ya, Habib Lutfi sekarang orang kalau rihlah ke beliau, mau pejabat, mau orang awam, mau Habib, mau apa aja. Bahkan Habib yang beda dengan beliau juga datang ke sana. Ya, barangkali ya. Sepakat nggak ya? Terus فكان كذلك فإن رحلة الطالبين وقعت إلى خرقان للشيخ أبي الحسن بعد وفاة الشيخ أبي العباس القصاب قدس سرهما. Ya. Dulu ada gurunya namanya Abul Abbas Al-Qassab. Kalau orang mau sowan ngambil minta doa, datang ke beliau. Jadi tradisi sowan itu bukan tradisi orang Jawa. Sowan bahasa Jawa. Kita nyebutnya silaturahim. Kalau orang dulu mau minta doa kepada guru, gitu ya, itu salah satu sunnah salafus saleh. Ya. Wa kanat wa fi tasawuf ila Abi Yazid Al-Bustami wa kanat tarbiyatu iya bihasab ar-ruhaniyah kama marra qala yawman al-asmi. Jadi beliau ini secara rohani terhubung dengan Sayyidina Abu Yazid, walaupun secara fisik gak bertemu. Jadi di Naqsyabandi orang-orang pertemuan rohani itu biasa. Kok sekarang orang nolak? Katanya tarekatnya Naqsyabandi. Ya. Jadi ada mursyid Naqsyabandi nggak percaya pertemuan ruhani. Terus untuk apa dia megang ijazah tarekat dia? Kalau dia membatalkan pertemuan rohani dengan wali yang sudah wafat secara fisik, berarti dia tidak mempercayai ijazah yang dia pegang. Rasulullah kan menyontohkan sendiri, beliau bertemu ruhaniyah para anbiya. Oh, kata kawan, itu khusus buat Nabi. Mana dalilnya? Mengatakan sesuatu khusus, itu harus ada dalil yang mengkhususkannya. Qarinah takhussuha. Kalau nggak ada qarinahnya, maka tidak berlaku. Nah, kalau tidak percaya, buka kitab Kimia Us-Sa'adah. Dan yang kedua, kitab Al-Munqidh Minad Dhalal, ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Katanya tarekatnya mu'tabarah, mengikuti Imam Ghazali. Giliran kita buka manajemen kalbunya Ghazali, jadi mesin kerohanian Ghazali itu apa? Itu ada di kitab itu. Seperti apa dia merawat dirinya sehingga dia kenal sebagai wali Allah. Itulah dua kitab tadi, Kimia Us-Sa'adah dan kitab Al-Munqidh Minad Dhalal. Apa kata beliau? Salah satu mainannya Imam Ghazali nih. Ya. Kalau orang sudah terbuka hatinya, dia ma fi qalbihi ila Allah, kira-kira begitulah.
maka Allah akan zahirkan kepada mereka yang tadinya gaib. Yashhaduna arwahal anbiya wal malaika. Ini yang berkata Imam Ghazali, maka mereka akan menyaksikan arwahnya para orang wali-wali Allah yang sudah wafat, bahkan yang jauh datang hadir. Makanya wali-wali sering ngomong hadir di sini. Hadir itu wajar. Bagi saya nggak aneh, dan itu bukan halu. Jika ada orang yang berantas kehaluan, berantas sama Imam Ghazali kalau berani ente. Ya, oh itu Ghazali. Kita mah enggak. Kita kan akhir zaman. Makanya baca kitab Kimia Usada, jangan ngoceh doang. Katanya jago baca kitab, katanya aswaja, katanya tentara ahlu sunnah. Ya, jangan kata-katanya, baca kitabnya. Imam Ghazali mengatakan dalam Kimia Usada, ini bukan khusus untuk para nabi dan para aulia. Bagi siapa saja yang mau kalbunya menghadap kepada Allah, mau berguru, mau dilatih, dia akan mengalami hal yang sama. Ya. Jadi ini bukan khusus buat para nabi, bukan juga khusus untuk para wali. Ya, kenapa suaranya meninggi hari ini? Gara-gara ada Buya ini. Singa aswaja kita kan beliau. Oh ya, beliau sudah nggak mau lagi disebut singa, maunya sinar aswaja. Kalau singa kan sibaiyah, emosional. Ya, pantangan Ghazali itu. Nah, Imam Abul Hasan Kharqani. Jadi kita sampaikan kepada mursyid-mursyid thariqah yang mengingkari pertemuan arwah, yang mengingkari rohani bisa berguru dengan rohani. Antum robek saja ijazah kitabnya, robek saja ijazah thariqahnya. Ini cash kita sampaikan begitu. Kenapa? Ijazah antum khususnya thariqah Naqsbandiyah. Begitu juga beberapa thariqah yang lain, apalagi Tijaniyah dan Idrisiyah Ahmadiyah. Itu sama semua. Kalau Sidi Ahmad bin Idris Sidi Ahmad Tijani malah mengatakan langsung ketemu Rasulullah. Lebih gawat. Ya. Mereka ini juga ngomong begitu, cuma mereka masih tulis sanad ininya. Ya. Bagi kita itu biasa-biasa aja. Itu mainan mereka. Mereka kalau hiburan ke alam sana. Nggak laku bagi di alam dunia. Alam dunia itu karena dia punya pasangan, punya keluarga. Ya. Makanya wali kalaupun jalan-jalan pasti carinya kuburan. Ya, kubur Yuni. Dokter kubur. Ya. Mufti kubur. Allahumma salli ala Qala yawman li ashabih. Nah, beliau berkata sesekali satu hari kepada murid-muridnya, ma afdalul asya. Apakah sesuatu yang paling mulia itu? Apa kata mereka? Jawaban murid-muridnya, as-sama' min asy-syaikh aula. Berguru langsung kepada syekh. Nah, ini yang jawab ahli hadis berarti nih. Yang jawab ahli, berarti yang berguru kepada beliau ahli hadis. Karena mereka sudah datang kepada Abul Hasan Kharqani, berarti ahli hadisnya ingin nambah rohaninya. Maka beliau luruskan, betul, tapi ada yang lebih tinggi. Qala al-qalb alladhi muli'a min dzikrillah. Yang lebih tinggi itu engkau mendengar kalbumu dipenuhi dengan nama Allah. Nah, ini yang kita kerjain. Jadi ini adalah petuahnya Imam Abul Hasan Al-Kharqani. Beliau ini punya sahabat namanya Imam Kushairi. Bahkan ini muridnya juga. Imam Kushairi itu sahabat plus murid. Muridnya Imam Kushairi namanya Abu Ali Al-Farmadi. Ketika berguru kepada Abul Qasim Al-Kushairi, dia banyak pengalaman rohani, tapi tidak dapat dipecahkan oleh Al-Kushairi. Karena Imam Kushairi ini lagi sedang berhadapan-hadapan dengan kelompok Mujassimah, kelompok ekstremis. Jadi nggak sempat jawab dia. Udahlah, kamu amalin aja. Dia sibuk, kira saya sibuk, kira gitu. Karena Imam Kushairi ini 3 kali diusir oleh kelompok ekstrem yang membid'ahkan tasawuf di zamannya. Jadi mereka ngalamin masa-masa berat itu. Ya. Nah, akhirnya
Imam Abu Al-Farmadi bergurunya ke siapa? Ke Abul Hasan Khar. Terjawab semua. Kenapa beliau kasih jalannya nih? Mendengar dari guru bagus, tapi mendengar dari kolbu yang dipenuhi nama Allah itu lebih top. Ya. Uswila radhiyallahu ta'ala anhu anis sufi. Ya. Nah, ini juga menunjukkan bahwa kata radhiyallahu ta'ala anhu bukan khusus buat sahabat Nabi. Boleh juga untuk para ulama. Guru saya kalau nyebut Imam Syafi'i selalu radhiyallahu anhu. Qala Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Ya. Sama kawan cuma baca karramallahu wajhahu udah dianggap Syiah, kan lucu. Nggak begitu kita beragama ya. Kalau nggak paham tanya. Waswaila radhiyallahu ta'ala anhu anis sufi. Imam Abul Hasan Kharqani ditanya mengenai sufi hakiki itu siapa? Apakah yang pakai serban-serbanan? Pakai rida, ini rida namanya. Atau yang pakai begitu-gitu tuh. Itu namanya apa? Kain-kain tutup gitu ya. Apa yang pakai tasbih kemana-mana? Apakah yang setiap hari mengatakan subhanallah, subhanallah, tabarakallah? Apakah itu yang sufi? Bukan. Ya, masya Allah ya akhi, tabarakallah ya akhi. Apa gitu? Bukan itu yang sufi. Apa yang sufi kata beliau? As-sufi la yakunu sufian bil mirqa wala bis sajada wala bi ijra'ir rusum wal 'ada bal as-sufi man kana fanian an wujudi fi 'alam syahada. Sufi bukan orang yang menampilkan serban, jubah, tasbih. Itu biasa standar. Orang begitu banyak hari ini. Sufi hakiki itu orang yang meniadakan, meleburkan egonya meskipun dia di alam nyata dalam keadaan sadar. Dia sadar nih, tapi lebur egonya, nafsiyahnya habis. Yang nyata adalah ruhiyah. Tapi jangan karena begini terus malu pakai tasbih. Santai aja. Orang sekarang nggak malu pakai Apple, pakai Samsung apa bacanya Bu ya? Ya katanya anti Amerika, tapi pakainya Apple. Anti Cina, pakainya Oppo. Ya. Antek Amerika, Korsel bagian dari orang yang dekat dengan Amerika. Produknya Pak. Ya. Waduh, kita ini kemakan campaign, kampanye-kampanye yang membuat lelah pikiran ini, yang membuat kita tengkar sesama kita. Ya. Jadi orang yang sufi itu man kana fani'an an wujudi, orang yang fana dari merasa dirinya ada. Fi alamis syahadah, di alam nyata. Di alam nyata dia sudah mampu mengendalikan egonya. Nah, orang beginilah yang setiap saat, setiap kapanpun dia bersolawat, dia merasakan Rasulullah SAW hadir. Jadi kenapa kita semua terhijab merasakan kehadiran beliau? Karena kita terhijab oleh wujud ini, wujud akalnya, kecerdasnya, merasa tinggi sekolahnya. Nah, masa iya gitu? Masa sih? Mana dalilnya? Dalil jadi Tuhan. Allah butuh dalil nggak? Antum yang perlu dalil. Dalil paling tinggi itu halawah. Jadi dalilnya iman bukan kul huwallahu ahad. Itu dalilnya akal ketika mau beriman. Dalilnya iman halawatuhu. Manisnya sebut nama Allah. Ya, ini sudah mulai dalam isyarat-isyarat dari Allah sudah mulai tumbuh. Ya, ada yang lebat daudnya seperti padi, ada yang mau terbit isinya, ada yang baru tumbuh. Ya, tapi saya lihat tumbuh semua. Insya Allah. Yang penting ada harapan di hati. Jangan putus asa kepada Allah. Ya, bangun harap. Harap itulah yang berkait dengan Rahman dan Rahim. Harap itulah yang membuat kita punya kepercayaan kepada Allah, dan itulah yang membuat orang masih hidup di muka bumi. Kalau harap habis itu orang mati walaupun dia berjalan di muka bumi. Ya.
Qala inna sufi la yahtaj ila syamsi fin nahar wa la yahtaj ila nujum wa la al-qamar fil lail bal huwa admun mahdun. Mahdun itu muhit ya. Mahad ya. La yahtaj ila wujud istighraqi fi bahri syuhud. So, kalau al-Islam itu amal zahir, al-iman tasdik dengan qalbu. Kalau al-ihsan itu rohani. Rohani yang menatap Allah. Apa tanda kita menatap Allah? Kita mulai menatap diri dan menyebut namanya. Dan apa tanda orang sudah mulai dilirik oleh Allah? Jika dia sudah memperhatikan dirinya kapan berzikir. Dulu tuan-tuan ini kalau sholat zikir, kalau sholat nggak kepikiran, sholat saja. Tapi semenjak berzikir, pasti kemudian setiap selesai Assalamualaikum, Assalamualaikum, sepertinya zikirku kurang. Baru sadar, selama ini antum sholat itu cuma batang tubuhnya yang bergerak, batinnya kosong. Wajar kalau anginnya ke kanan, ikut ke kanan, angin ke kiri, ikut ke kiri. Maka lahun nas, orang kata apa, kita ikut. Orang mengatakan apa, kita ikut. Tidak punya batang tubuh sendiri. Apa kata Allah Ta'ala? Kalimah thayyibah itu kamasali syajaratin thayyibatin asluha sabitun. Ya, itu kalimat paling penting itu. Orang-orang yang menanam tasdik dalam kolbunya kuat, itu kalimah Allah menancap dalam kolbunya dan berurat berakar. Dipotong atasnya justru bagus, nanti akan tambah banyak cabangnya. Dipotong lagi dan tidak akan pernah bisa ya. Makanya kita hajar terus la ilaha illallah. Orang bilang bid'ah. Lah bid'ah dari mana? Ya. Ketika Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu lapor kepada baginda Rasulullah, wahai Rasulullah, itu orang riya. Kenapa Allah dia teriak-teriakin supaya kita mau dengar? Kata Sayyidina Muhammad SAW, apa kata beliau? Biarkan wahai Umar, uzkurullah hatta yaqulul munafiqun mura'un. Sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya sampai orang munafik menuduh kamu riya. Maka Sayyidina Umar langsung tertunduk. Apakah aku munafik itu? Maka dia menangis. Hadis ini tidak disukai oleh kelompok yang boleh zikir, yang membid'ahkan zikir keras, karena ini berkaitan dengan dalil yang mau mereka taifkan ya. Para sufi tidak memerlukan matahari di siang hari untuk conditioning, atau bulan atau bintang. Ini mohon maaf, ini kan ada, jangan tersinggung kalau ada yang mengakukan ini dan pernah mengikuti. Supaya sholat khusyuk, sholat di tengah hutan. Supaya sholat khusyuk, dengarkan suara gemercik air. Di YouTube mah banyak. Ya, nggak perlu kita ke bukit-bukit, ke sungai-sungai. Setel TV yang ada YouTube suara air gemercik 3 jam, 24 jam. Oh, ente orang. Ya. Apakah khusyuk dari suara itu? Enggak, khusyuk bukan dari suara gemercik air. Khusyuk itu dari sini. Ini permanen. Kalau khusyuk dari bunyi-bunyi itu, berarti nama Allah belum sabitun fil ard. Ardnya kita itulah kolbu kita ini. Berakar, beruratkah kepada tubuh ini? Ketika orang nyerang, dipotong, kita dihajurkan. Kalau dia sabitun, dia tumbuh lagi. Maka jangan sibuk ingin membuat orang rindang. Sibuk dulu menanam, menancapkan kalimah di dalam kolbu. Itu sebabnya kita zikirnya ditutup, bukan egois. Kita kurang sempurna, maka kita cukupkan dulu. Pelurunya dikuatkan dulu. Baru kasih peluru orang. Bagaimana mau menyirami orang? Tangki kita kosong. Bagaimana mau kasih orang duit? Rekening kita seret. Ya, jadi harus diisi. Maka itu dia menyambung kolbunya dan ma'rifatullah. Enggak, capek. Ini tips. Jadi mursyid
sekolah bermurid, dia bergantung, tapi tidak bergantung kepada yang punya nama. Nama Allah gantung kepada yang punya nama, wa hayyul ladzi la yamut, dia tidak pernah kurang. Itulah ma'rifatullah. Jadi orang bermakrifat, zikir satu Nabi. Orang alim sholat tidur itu lebih takuti syaitan daripada orang jahil. Karena kalau dia nanti bangun sholat yang si jahil, nanti ditegur, kamu gak begitu sholatnya gitu. Jadi orang alim tidur pun syaitan takut. Inilah yang bisa menjelaskan kenapa sendalnya Sayyidina Imam Ahmad bin Hanbal dapat mengusir orang kesurupan. Ya, jadi dia sudah gak sempat, sibuk ngurus ibunya dan jamaah muridnya. Ada orang datang, wahai Tuan, putriku kesurupan. Dari dulu mah perempuan sering kesurupan, kenapa ini? Ya, kalau sudah belajar zikir ini nggak ada lagi kesurupannya. Nama Allah sudah di qalbu kok masih kesurupan. Nggak ada ceritanya. Allah sudah di dalam. Itulah ruqyah paling tinggi. Wala dzikrullahi akbar. Ruqyah itu diperlukan bagi orang yang nggak belajar zikir qalbu. Kalau sudah belajar zikir qalbu, nggak perlu lagi ruqyah. Ruqyah diri sendiri, ruqyah mandiri. Ya. Imam Ahmad lagi sibuk apa katanya? Itu sendalku, ambil satu. Dia ambil satu. Nih sendal Imam Ahmad nih. Cuma dipukul sedikit, jinnya kabur. Itu dahsyatnya. Tapi karena bergantung kepada sandal, tahu sandal? Slipper. Ya, bergantung kepada sandal, yang punya sandal meninggal, jinnya balik, kesurupan lagi perempuan itu. Nah, jadi jangan bergantung kepada kalimah dan kuantitas. Kuantitas berzikir itu hanya latihan. Makanya kita sore ada ngaji, supaya menyebut nama Allah itu ada energinya. Nah, nanti ingatkan Bu ya, di hari 2 hari lagi kita akan bahas tentang keagungan nama Allah, Hu, la ilaha illallah, la ilaha illahu. Supaya kalau zikir ini nikmat, kapan aja zikirnya nikmat. Mau siang, pagi, sore, nggak perlu lagi ustadznya pakai suara merdu. Astagfirullah, nggak perlu. Setiap disebut namanya, wajilat qulubuhum. Walaupun suara ustadznya biasa-biasa aja. Karena merdu itu bukan di suara. Merdu itu pada qalbu yang berharap dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang masih memerlukan conditioning dan benda-benda, alat-alat, itu belum sufi, itu baru supi. Pakai P. Wasuila annal insan min aina ya'rif annahu ghafilun aw yaqazan. Dari mana kita tahu kita ini orang yang sadar berzikir atau kita sedang lupa? Idza dzakarallah. Kalau sudah belajar zikrullah, kalau sudah praktek zikrullah, oh ternyata selama ini aku sholat dalam keadaan ghaflah. Apa arti ghaflah? Ghaflah itu lalai. Surat 7 ayat 205. Di ujung ayat, wala takun minal ghafilin. Al-aslu fid nahyi litahrim. Pada dasarnya larangan itu haram. Allah melarang dan mengatakan, wala takun. Janganlah engkau menjadi orang yang lalai kalbunya. Berarti lalai itu haram. Haram. Tapi ahli fikih tidak sanggup mengatakan itu. Karena mu'azzamul fuqaha fi zamanina al-hadir ghafiluna anillah. Ya, kebanyakan fuqaha hari ini kalbunya lalai. Maka antum melihat rukun sholat sekarang tidak ada bab yaqazah atau khusyuk. Tapi bagi ahlul haqa'iq, inilah mauqif Imam Ghazali di akhir hayatnya. Salat tidak diangkat kalau orang tidak yaqazah, kalbunya tidak sadar, kalau kalbunya tidak khusyuk. Secara fikih sah, bayar utang. Tapi secara rohani Allah tidak angkat. Apa untuk apa? Ya, kita mau beri hadiah orang, tapi dalam hati tidak tulus. Mau terima nggak? Antum mau dikasih hadiah sama orang, tapi orang ini kurang tulus. Mau terima? Nggak terima kita. Kita cari orang tulus.
Hati-hati Bu ya, didatangi nanti politisi bermodus. Politisi nggak semua bermodus, ada yang datang betul-betul minta doa. Mohon doa restu, ya restuin aja Bu ya, masalahnya apa? Ya, restuin aja. Ya, ya. Yang penting dia tidak mau eksploitasi gurunya, lalu tolong sampaikan aja jamaah, itu baru nggak benar. Nih, kepada politisi, silakan datang kepada guru-guru, silakan bantu ya. Masa guru nolak pasti terima. GG itu seneng itu. Cuma ada yang lucu, mau terima amplopnya, tapi nggak mau terima foto. Ya, takut nanti dipelintir katanya. Harusnya nggak terima dua-duanya. Maaf canda ya. Jadi kapan orang itu sadar dia lalai? Kalau dia sudah belajar zikrullah. Zikir apa? Zikir khafi. Zikir qalbu. Nah, sedikit lagi ya. Sudah jam 5. Wasuila an as-sidq. Faqala as-sidqu ayatakallama bil jinan. Jamak dari surga apa ya? Fil jinani. Jamak dari apa untuk kalbu? Ini bukan ngetes nih Bu ya. Wa khussana bil fawzi fil jinani. Berarti ini janan. Janan itu, inilah mauqif Ibnu Taimiyah. Jannati fi sadri. Maksud beliau jannati fi janani. Surgaku jannati fi janani. Jamak dari sorga jinan, maka janan fil jinan, itu maksud beliau. Sorga itu sebelum masuk ke sorga sana harus masuk dulu ke surga yang ada di sini, kata Ibnu Taimiyah. Ya, salafi sufi. Ya, apa kata beliau? Orang yang tidak pernah menemukan surganya di dunia, yaitu kalbunya, dadanya, dia tidak akan pernah menemui surga yang sebenarnya di akhirat. Jadi orang-orang yang nggak belajar zikrullah, zikir kalbu, ketika nanti sudah sampai di surga, dia bingung, ini surga, bingung dia. Taunya kawin-kawin aja dia, kawin. Dia lupa di atas itu ada nikmat yang luar biasa, bertemu yang punya surga, bertemu rajanya surga. Kalau kawin mah di dunia mah cukup ya, ya Bu ya. Mau 70.000 hari ya. Bunuh diri dulu, auzubillah min zalik ya. As-sidqu wa yatakallama bil janan, yakni yutarjim lisanuhu ma fi jananih. Kalau orang nyebut kamu harus jujur. Jujur itu sesuai lisan dan perbuatan. Nah, itu mah orang awam. Jujur di sisi Allah bukan itu. Lisan baca Allahu Akbar, qalbumu membesarkan Allah, lalu menganggap selain Allah tidak ada. Itu baru namanya siddiqin. Itu makom, namanya makom. Ya. Jadi kalau kita ingin dapat satu sifat Nabi SAW siddiq, coba mulai takbir, qalbunya ikut. Lalu gimana caranya? Caranya tidak ada lagi kecuali belajar zikir qalbu. Maka kita kepung qalbu dengan menyebut nama Allah, sebut sekian kali sehingga lisan baca nama Allah, qalbu bergetar, baru as-sidqu. Ya. Jadi kenapa, mohon maaf, kita mulai jenuh mendengarkan ceramah, baik kita ataupun penceramah kurang sidik, kita tidak sidik mendengarkan, dia tidak sidik berkalam. Dia berkalam hanya penghias lisan, tapi tidak memulai menghiasi dari kalbunya. Jadi bagus di luar. Ya, adakah buah terlihat indah, tapi ketika digigit pahit? Ada? Mau ulang lagi? Itu buahnya hanya kelihatan bagus, tapi rasanya nggak enak. Kapok, cukup sekali dengar, sekali coba. Tapi ada orang biasa tampilannya, ada buah jelek, duren, dipegang luka, tapi kemana-mana orang cari. Ya, sampai sekarang ada montong Thailand, musang king Malai, apa lagi? Oh, bawor, Petruk, aduh namanya. Ntar kita buat duren apa ya?
Duren Latoif. Makannya pakai merem. Durinya di mana? Ya. Kan lagi masangnya itu, lagi nanamnya, dizikirkan pakai Latoif. Lebay. Kan sekarang orang jual, mohon maaf ya, itu halal. Jualan air doa, kan banyak tuh. Sekarang menjadi lapangan ekonomi untuk kawan-kawan kita yang bangun pesantren. Alhamdulillah, majelis ekonomi kreatif. Masa kita nggak buat nanti air Latoif ya? Air kopi. Ya. Jadi kalau mau minum lidahnya kunci dulu. Allahumma sholli ala sayyidina. Di sini teksnya agak berat-berat. Siapakah yang disebut sahabat atau guru sejati? Ini kita loncat. La tusahibu syakhsan in antum taquluna Allah huwa yaqulu syai'an akhar. Kamu tidak perlu lagi berguru, berkawan, bersuhbah, berkhidmat kepada orang. Kamu ajak, kamu nanya tentang Allah, ma'rifatullah. Tapi dia selalu menggiring kepada selain itu. Nah, maka fa'arif syekhaka. Cari tahulah guru kita yang mana. Ya. Nah, itulah yang disebut oleh Imam Ibn Athaillah. Ya. Guru itu yang makolnya itu yadullu ala Allah, yang mengarahkan kita kepada Allah, kata-katanya membimbing kita kepada Allah. Kenapa? Orang kalau diajak ngomong Allah lalu dia berpaling, berarti kalbunya tidak tawajuh kepada Allah, lalu masih pantas dia jadi guru, masih pantas jadi sahib. Cukup kenalan tapi bukan sahib. Kenalan kita aja, mungkin ustadz zahir kita tapi bukan ustadz batin kita. Tapi ada juga murid, diajak ngomong Allah, dia juga nggak mau, berarti dia bukan murid. Sama, jadi kalau guru juga begitu. Sudahlah, kalau ada murid kamu didik, sebut nama Allah, ngeluh, diajak begini, ngeluh, diajak begini, ada aja alasannya. Diajak zikir jamaah nggak mau, diajak ngaji nggak mau, talqin mau. Ama makan kubuli. Nah, dia punya guru itu Shibli, dan Shibli pernah berkata, nah ini menjadi ilmu bagi dia. Ini penutup kita. Ana mundu arba'ina sana ala halin wahid. Saya suluk 40 hari. Maksudnya, apa suluknya? Yanzurullahu ta'ala ila qalbi fala yara fihi ghairah. Jika Allah menatap wajahku, dan Allah selalu menatap wajah kolbuku, pastikan di kolbuku tidak ada kecuali hanya namanya. Ini kalam siapa? Imam Shibli, yang kemudian menjadi ilmu Imam Abul Hasan Al-Kharqani. Dalam waktu 40 menit ini, sudah 40 menit? Belum. Nah, kan mau 40 kan. Dalam waktu 40 menit ini, Allah jika tatap kolbu kita dari tadi, adakah selain namanya? Sepertinya ada. Jadi kita, debunya Imam Shibli pun belum, batuknya aja belum. Kalau dia muntah, muntahannya belum pantas kita masih jauh. Maka jangan menyebut diri orang suluk, orang itikaf. Sebut diri, ana abdun haqir, aku hamba yang hina, yang ingin mendapatkan perhatian Allah yang maha mulia. Bagaimana cara perhatian Allah diperoleh? Sebut namanya, salami kekasihnya. Ya, semoga ini menjadi bekal kita untuk kedepannya. Allah Subhanahu wa taala a'lam bima
huwa khairul lana wa lakum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya sattar ustur auratina bisidikal jamil. Ya Allah, detik per detik satu nafas kami ambil, satu nafas yang keluar kami mengaku jujur ya Allah, beberapa menit ini kami pun masih lupa mengingat Engkau, kami lalai menyebut nama Engkau. Fastur auratina ya Rabbana, maka ya Allah dengan kemurahan-Mu ya Allah, tutuplah aib-aib kami, maafkanlah kelalaian kami, bantulah qalbu kami hanya menyebut nama Engkau. Bahkan ya Allah, buanglah selain nama-Mu dari qalbu kami. Ya Allah, imla qulubana bi asma'ika. Ya Allah, izinkan ya Allah qalbu kami yang hina ini mendapat kemuliaan, diisi dengan nama-Mu. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.